Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasa kita menyambung kalimat daripada guru kita Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syahab. Mudah-mudahan beliau selalu dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muqarrabun yang sama-sama kita muliakan, para habaib, para syaraib, para guru-guru agama, orang tua kita, wabil khusus yang hadir pada malam hari ini, orang tua kita Guru Haji Muhammad Rafi'i, kemudian orang tua kita Haji Mahyudin, kemudian juga orang tua kita Bapak Haji Yusuf Rusdi sebagai Ketua Masjid Al-Firdaus Fitragelia dan wakilnya Bapak Haji Sapri, dan alhamdulillah juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita Bapak Haji Sahari Kaang, orang tua kita Bapak Haji Dahari, dan mungkin semua orang tua kita yang hadir di tempat ini, guru-guru semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga yang kita muliakan tamu kita pada malam hari ini, guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Abdurrahman. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, para guru-guru kita, orang tua kita selalu senantiasa panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan keberadaan mereka di tempat ini menambah kesempurnaan curahan rahmat yang Allah turunkan di tempat kita ini. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati, mobil khusus Sohibul Bait kita pada malam hari ini, yakni saudara kita, keluarga besar dari saudara kita Abu Rizal Bakri atau GGK sekeluarga. Alhamdulillah, kita doakan bersama mudah-mudahan dengan peringatan wasilah Maulid Arba'in ataupun Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, dengan wasilah beliau kita sama-sama berkumpul di Masjid Al-Firdaus Fitragelia ini. Mudah-mudahan saudara kita Abu Rizal Bakri beserta GGK sekeluarga selalu dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, diberikan keberkahan di dalam keluarganya, di dalam anak keturunannya, dan dimudahkan dalam segala urusan pekerjaannya, usahanya dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan manfaat di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Dan kita berharap kita pun semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan mendapatkan keberkahan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kita akan mendengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah yang malam hari ini alhamdulillah insyaallah akan disampaikan oleh tamu kita, guru kita Al-Ustadz Haji Ahmad Fauzi Abdurrahman, dengan harapan di setiap malamnya kita dengarkan sosok Nabi kita, makhluk yang sangat mulia, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kenal pula kita dengan Nabi kita, semakin kenal pula kita apa-apa yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan satu, kita bersama-sama Nabi kita Muhammad di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita dengarkan sama-sama, kita dengarkan apa yang akan disampaikan dengan tenang, dengan khusyuk, maka insyaallah kita mendapatkan manfaat di dunia dan di akhirat insyaallah. Kepada Ustaz kita Ustaz Haji Ahmad Fauzi Abdurrahman, waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sakit banget.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya muliakan, yang kita hormati, kita cintai bersama para tokoh masyarakat, alim ulama, para habaib, para syaraif, para syarifah yang hadir di tengah-tengah kita di malam hari ini, tuan-tuan guru, para ustadz, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Tapi kita semua berharap mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mulia di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat duduk di tempat ini, duduk bersama orang-orang yang saleh. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, alaika bimujalati suhbatil akhyar wa mujalasatis salihin. Temani orang-orang saleh itu, duduklah bersama orang-orang terpilih. Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali juga mengatakan, wa an yahtariza an mujalasati ahli su'. Seorang yang ingin sempurna ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus memperhatikan satu hal: jangan bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Maka kita di sini alhamdulillah, dan saya mengajak kita semua untuk menggunakan hati kita, sama-sama kita bersyukur kepada Allah masih didudukkan dengan orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan di malam hari ini, kita bisa mensyukuri nikmat duduk dengan orang soleh, dan kita menjadi sama kesolehan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, nikmat duduk dengan orang soleh yang harus betul-betul kita syukuri, Bapak Ibu. Bisa jadi Allah mendudukkan kita saat ini dengan orang yang tidak baik, bisa jadi. Tapi coba kita gunakan lagi hati kita untuk menghayati, meresapi. Ya Allah, saya ini sebetulnya ahli maksiat ya Allah. Jauh saya ini dengan pian, jauh saya ini dengan Engkau, tapi masih sudi saja Engkau mendudukkan saya bersama orang-orang saleh. Kita berkumpul 40 orang di sini, tentu ada satu orang yang diijabah doanya sama Allah. Berkumpul 40 orang, ada satu orang yang diijabah doanya sama Allah. Apalagi ini lebih 40, berapa kali? 40 ini kira-kira. Yang di luar berapa kira-kira? Bisa jadi berkali lipat orang yang diijabah doanya oleh Allah duduk sama-sama kita di sini. Maka mudah-mudahan nih, berdoa lagi kita nih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa kita. Amin. Menerima niat kita. Amin. Menjadikan kita hamba-hambanya yang dekat kepadanya. Amin. Dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi Allahumma shalli wasallam. wa sallim alaihi. Ini nikmat yang luar biasa, Pak. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, saya berdiri di sini berterima kasih dulu kepada Masjid Al-Firdaus, berikut pengurus masjidnya, panitia Maulid Arba'innya. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya Allah, amin. Jauh kami datang dari Tenggarong,
Jadi minta maaf tadi tidak bisa ikut maulid dari awal karena habis maghrib masih harus pengajian lagi di Tenggarong. Belum sempat sholat isya langsung nyeng sudah. Jalan lagi kita langsung ke tempat ini. Alhamdulillah sudah pernah kita ceramah di sini sekali sudah. Alhamdulillah. Jadi malam hari ini saya ingin berbagi kegelisahan Pak Bu dengan Bian. Biar sama-sama gelisah tidak, tapi gelisah positif, bukan gelisah negatif. Gelisahnya positif. Kita duduk di sini tujuan kita mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. salli wa sallim alaihi. Itu artinya kita harus peduli dengan sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah. Iya benar. Kita duduk di sini untuk mengingat sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma salli Wasallam. wa sallim. Apalagi pian ini 40 malam berturut-turut warga perumahan Citra Gria, jujur kan? Jujur. 40 malam berturut-turut ada maulid arba'in, selalu disebutkan nama Nabi. Apa tujuan yang ingin disampaikan dari itu? Tidak lain tujuannya, sama-sama ingat tentang Nabi. Kalau kita ingat dengan Nabi, maka kita akan semakin dekat dengan Nabi. Pasti sudah. Kalau kita mengingat Nabi, harus kita ingat satu hal. Kita harus benar-benar mengenali Nabi melalui sejarahnya. Karena begini Pak, nih saya mau berbagi kegelisahan tadi. Ulun hendak berbagi gelisah, jadi gelisah, ulun gelisah juga biar sama-sama kita gelisah. Jadi di kita ini, kenapa harus duduk seperti ini? Karena di luar sana ada dua macam pergerakan yang membuat kita itu gelisah sebetulnya. Yang dampaknya 30, 50, 100 tahun ke depan nanti baru terasa. Kalau yang ini belum terasa lagi. Alhamdulillah maulid Nabi masih ramai lagi. Tapi tidak tahu 10, 50 tahun, 100 tahun, 150 tahun ke depan dampaknya baru akan terasa. Pergerakan pertama kita singkat saja, karena waktu kita kadang banyak. Singkat padat. Ikan sepat, ikan gabus. Cakep. Apalagi lanjutan nggak kedengar. Lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus, itulah nama ikan. Pergerakan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Pergerakan pertama yang mengkhawatirkan kita, yang berdampak pada sejarahnya Nabi adalah banyak situs peninggalan Rasulullah yang mulai dihilangkan, dilenyapkan satu demi satu. Sekali lagi, pergerakan mengkhawatirkan yang pertama adalah upaya menghilangkan situs peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksudnya Ustaz? Coba pian yang pernah umroh, pernah haji, coba saya tanya. Pernahkah pian datang ke Masjidil Haram? Di sebelah Masjidil Haram itu ditunjukkan ini dulu bekas rumahnya Nabi. Ini dulu bekas tempat Nabi berumah tangga dengan Siti Khadijah. Di sini dulu malaikat Jibril pulang dan pergi. Di sini dulu Fatimah lahir. Saya tanya, tolong dijawab. Adalah ditunjukkan begitu. Tegak itu bahasa Kutai keluar pulang. Ngawi, hai, padahal lain orang Kutai, tapi tiap hari berbahasa Kutai. Ampun maaf, pernahkah, saya ulangi lagi, tolong dijawab. Pernahkah kita yang berumrah berhaji ditunjukkan ini dulu tempat Nabi berumah tangga dengan Siti Khadijah? Tepat di sebelah Masjidil Haram. Jawabannya saya yakin banyak yang tidak tahu. Padahal lantainya berbeda dengan lantai umum Masjidil Haram. Beda. Orang lewat situ nyaman-nyaman aja Pak. Dijajak-jajaknya aja wadahnya itu. Kita maka yang tahu ini gelisah. Kinyut-kinyut rasanya burit. Kenapa? Sebab karena memang kita tahu di situ sejarah Nabi, di situ Nabi tidur, takut terjajak tempat
bekas kepalanya Rasulullah tidur. Adalah ditunjukkan? Tidak ada. Yang ada maulid Nabi, tempat Nabi dilahirkan di mana? Di perpustakaan. Ya kalau, tapi dibukalah pintunya. Mana dibuka? Takut kalau dibuka warga perumahan Citra Gria bermaulidan di situ. Tidak pernah dibuka. Coba. Yang kita tahu, yang kita cari paling Jafariyah, mencari pasar Sengkadada, Jafariyah dicari, apa dicari? Macam-macam, entah gelang kah, entah tasbih kah, apa kah, atau pasar kurma. Ya kalau ini yang senyum-senyum bilangnya pengalaman ini. Tuh, banyak sudah yang mulai dihabiskan sekali. Apa aja alasannya? Alasannya karena kalau umat Muhammad dibiarkan ada itu situs peninggalan itu, kalau masih ada nanti mereka akan berlebih-lebihan dalam mencintai Rasulullah. Mereka akan mengkultuskan Rasulullah. Mereka akan berlebihan mengagungkan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Padahal itu cuma alasan. Yang kita lihat sekarang, situs peninggalan tidak ada lagi. Kalaupun ada, hanya tinggal 10%. Apa dah? Tidak ada lagi. Atau pian masuk di Masjid Nabawi, masuk dari Babus Salam. Kalau sebelah kiri 5 meter kita berjalan, sebelah kiri itu ada rak Al-Quran. Rak Al-Quran itu ternyata tempat tinggalnya Sayyiduna Abu Bakar Siddiq itu. Adalah ditunjukkannya. Tidak ada yang tahu. Habis dah, rata semua menjadi tanah. Tidak ada lagi. Bahkan kita ke Baqi pun tidak tahu ini kuburan siapa, istri Nabi kuburan yang mana, anak putra putrinya Rasulullah di mana, cucu-cucu ahlul baitnya Rasulullah di mana. Tidak ada yang tahu. Semuanya sudah masuk dalam upaya menghilangkan sejarah peninggalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelisah loh, gelisah sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang cukup menggelisahkan kita, saudara-saudara kita yang beragama non-Muslim, saudara-saudara kita yang sebangsa setanah air, walaupun tidak seagama, mereka Pak lagi gencar-gencarnya melakukan penelitian dan penemuan. Saya terakhir bulan Agustus 2022, 17 Agustus pergi saya ke Jawa Timur di Kabupaten Mojokerto namanya. Kabupaten Mojokerto. Ada namanya desa di sana, Desa Kumitir. Waktu saya datang di situ, itu ada penemuan terbaru rumah pejabat masa Majapahit yang lebarnya 6 hektar. Pertanyaannya, kalau orang saudara kita yang beragama Hindu datang ke situ, duduk di situ, melihat peninggalan situs Majapahit, kira-kira bertambahlah imannya atau kada? Mesti bertambah, Pak. Mesti bertambah karena ada jejak sejarahnya. Lah kita aja kalau pergi ke kuburan bapak dan ibu kita yang sudah ada di dalam kubur, pasti kita akan bertambah rasa cinta melihat kuburannya aja. Menangis kalau bisa di situ. Karena memang ada bekas sejarahnya di situ. Atau yang lain lagi lah. Saudara kita beragama Buddha, 2013 penelitian terbaru, ada kuil tertua yang ditemukan di daerah Nepal, daerah Lumbini, Nepal. Sekarang sudah menjadi tempat wisata tahunan. Wisata tahunan, Pak. Coba saya tanya lagi, kalau orang Buddha datang ke sana, menemukan kuil tertua, tempat dilahirkannya Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama itu pembawa ajaran Buddha pertama kali. Datangnya ke situ, melihati itu kuil tertua tempat lahirnya junjungan mereka. Pertanyaan yang sama, bertambahkah keimanan atau kada bertambah? Bertambah. Bertambah.
Di satu sisi kita habis sejarahnya, dilenyapkan satu-satu. Di sisi lain saudara kita lagi gencar-gencarnya melakukan penemuan. Yang tertinggal apa? Yang tertinggal sejarah-sejarah Nabi di dalam buku. Pertanyaan lagi, umat Muhammad ini ketujuh baca buku kan ada kan? Oi, kalau sudah TikTok shopnya keranjang kuning di TikTok shop hilang, itu baru gelisah bukannya nih. Umpatilah berita baru nih. Umpatilah berita baru nih. Keranjang kuning di TikTok hilang. Oh, abut senegara. Luar biasa. Nah, kada mau umpati berarti kabarnya biar nih. Ustaz mau umpati ya. Dan nomor penjualan juga. Nah, bukan saya jual, istri saya. Istri saya beli, bukan jual, beli. Ada lagi dah TikTok shop ngalih dong ini. Itu aja orang gelisah benar. Nah di kita ini padahal ini banyak yang perlu kita gelisahkan. Tidak ada lagi sudah situs peninggalan Rasulullah. Saudara kita yang di luar agama Islam menemukan, meneliti, penemuan dan lain-lainnya. Tertinggal sejarah Nabi di dalam buku-buku, adalah di dalam buku. Sekarang umat Muhammad ini kada ketujuh membaca buku. Ketujuhnya buka Facebook lah, Instagram, Telegram, Twitter, apalagi kilogram, itu dibuka. Al-Quran kada dibuka. Sejarah Nabi yang menceritakan bahwa Rasulullah itu keringatnya saja lebih harum, dan tidak ada yang lebih harum sekota Madinah ini daripada keringatnya Rasulullah. Pernah yang mendengar itu? Itu hanya ada di dalam kitab riwayat Imam Muslim. Ummu Sulaim waktu Nabi tidur siang di rumahnya. Jadi waktu Nabi tidur siang di rumah Sidin, Nabi ini kan orangnya suka berkeringat. Mencium air Ummu Sulaim. Setelah Nabi tidur, kenapa bau harum banget nih? Sekali dicari, baunya Rasulullah, baunya keringat. Berinisiatiflah Ummu Sulaim untuk mengambil botol, masukkan satu-satu sampai habis. Bangun Rasulullah, ya Ummu Sulaim, mahada. Apa ini? Ya Rasulullah, arafuka alladhi naj'aluhu fi tibina wa huwa min atyabit tib. Ya Rasulullah, ini keringat pian yang saya jadikan sebagai minyak harum. Satu kota Madinah tidak ada yang lebih harum parfumnya ketimbang keringatnya pian. Keringat, jangan disamakan pian lah. Kemudian mukanya ketek kiri, ketek kanan, kira-kira kayak apa baunya? Mantap jemurut. Di mana itu? Di dalam kitab. Sampai pada hal yang, pada perkara yang bagi kita jijik, tapi kalau Nabi tidak ada jijik-jijiknya. Contoh lagi, di dalam kitab Wasailul Usul ila Syama'ilur Rasul, detail menjelaskan Rasulullah. Waktu Rasulullah mau buang air, mau buang hajat, apa yang terjadi? Idza arada an yataghawwata in fatahat lahul ard. Apabila Nabi mau buang hajat, itu bumi langsung membentuk bulat, membentuk lubang dengan sendirinya. Setelah Rasulullah menyelesaikan hajatnya, tertutup secara otomatis itu bumi. Sebelum tertutup rapat, wafaha minhu raihatul misk, ada muncul bau minyak kasturi. Rasulullah nih, di mana adanya itu? Di dalam buku dan samanya. Buku. Jangan disamakan kita pula. Kita ini anginnya aja pak, bau naga mana? Belum lagi angin plus kuah-kuahnya. Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sampai pada hal yang bagi kita jijik, Rasulullah tidak ada jijiknya. Sampai ada pembantu Nabi meminum air kencingnya Rasulullah. Jangan dikira, aduh jijiknya pak. Hati-hati bos. Ini kada sama kita dengan Nabi, ini kada sama.
Kenapa timbul ingkar seperti itu? Ini biasa karena memang orang tidak tahu dengan sejarahnya Rasulullah. Kalau tidak tahu dengan sejarahnya Rasulullah, ngomong sembarangan. Pernah waktu saya haji, saya ceritakan riwayat tentang sahabat Nabi yang meminum darah bekamnya Rasulullah. Jarnya, bujur gua, itu jarnya. Maka darah itu najis. La ilaha illallah. Adakah di dalam tubuh Nabi melekat perkara najis? Tidak ada. Itu Nabi kita yang perlu kita kenali baik-baik. Yang jadi masalah sekarang, mana sejarah hilang sudah, mana buku-buku kada ada dibacai sudah. Tinggal apa? Yang berkumpul kayaknya lagi dah. Berkumpul semacam ini yang menjadikan kecintaan kita, militansi cinta kita kepada Rasulullah bertambah kuat dan erat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Kalau sering panjang-panjang, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semakin bersemangat kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Tidak mungkin orang cinta kalau tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Harus ikuti sunnah-sunnahnya. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari yang kecil-kecil aja dulu. Masuk WC kaki kiri. Nah, ada fokus dia. Masuk WC kaki keluar WC kaki hati-hati. Hati-hati. Nah, mulai dari yang kecil-kecil, makan tangan kanan, jangan tangan kiri. Minum berdiri atau duduk? Duduk. Kenapa saya minum duduk? Karena kekasihku Muhammad minumnya duduk. Itu yang kita pikir, diresapi itu. Masuk masjid kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Itu yang harus diikuti. Sekedar ngikut sunnah belum cukup, tapi diresapi itu sunnah. Oh, Rasulullah dulu begini, saya ikut begini. Oh, Rasulullah seperti ini, saya begini. Dengan kita meresapi itu kuncinya. Meresapi itulah maka akan semakin erat kedekatan kita, Bapak Ibu sekalian, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazaa.